Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Prayoga, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia, sekaligus sebagai alat komunikasi dan juga bahasa persatuan bangsa Indonesia yang sudah diresmikan setelah dilakukannya Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terdiri atas 1. Lambang kebanggaan nasional, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya, dan yang terakhir sebagai alat perhubung antar budaya daerah. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang terdiri atas 1. Bahasa resmi kenegaraan, kedua bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, ketiga alat penghubung pada tingkat nasional, serta kepentingan pemerintah dan alat pengembangan kebudayaan, dan yang terakhir ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, kita masuk pada fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, yaitu meliputi 4 aspek, yaitu pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional yang memiliki arti bahasa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai sosial, budaya, luhur bangsa. Untuk itu, kita harus menjunjung tinggi dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional yang berarti bahwa bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antara negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa dengan bahasa Indonesia. Bangsa ini dapat merasa harmonis dan serasi karena di antara kita tidak lagi yang merasa dirugikan dan tidak merasa lagi dijajah oleh suku lain. Dan yang terakhir, keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan daerah. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berinteraksi dengan mudah. Adapun juga fungsi bahasa secara khusus, yaitu mewujudkan hubungan dalam interaksi dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan seni atau sastra, mempelajari bahasa-bahasa kuno, dan memahami iptek. Ya, selanjutnya kita masuk di kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada Hari Sumpah Pemuda dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia sebagai identitas negara, sebagai kebanggaan bangsa, sebagai alat komunikasi, dan sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, istiadat, dan budaya. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Berikut fungsinya. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional atau ilmu dan teknologi. Ya, demikianlah atau itulah pembahasan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Terima kasih and see you.